Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah video terakhir kita dalam pertemuan kuliah pengantar ekonomi mikro. Sebelumnya saya tetap mengingatkan, setelah menyaksikan video ini silahkan komen di bawah kolom komentar dengan menulis nama dan kelas untuk diabsen oleh ketua kelasnya. Pada kesempatan video kali ini kita tidak membahas semua materi karena saya sudah lihat persentase dari semua peserta dari mata kuliah ini dan alhamdulillah semuanya baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Nanti untuk tugas final saya selain menghafal, nanti kita akan sampaikan di grup, kita tugaskan untuk mahasiswa menyimak ya pemaparan materi dari presentasi dari teman-temannya. Ya, misalnya dia mendapatkan judul tugas kemarin UTS tentang permintaan atau teori permintaan, maka dia wajib menyimak pemaparan materi dari temannya, satu orang saja, misalnya tentang penawaran, satu orang saja, kemudian dia tulis namanya, nama pemateri itu, dan dia buat ringkasannya. Jadi dari beberapa materi yang saya kasihkan, yang saya serahkan, yang saya sampaikan untuk dibuatkan tugas, selain tugas sendirinya, itu tidak usah direview, tetapi tugas-tugas temannya, ya, tapi satu saja mewakili satu subtema, satu saja, satu orang, tulis namanya dan ringkas materinya, kemudian diketik dan dikumpul di grup WhatsApp. Oke, untuk materi hari ini saya akan bahas sedikit saja tentang pasar ya, tentang mekanisme pasar. Ya, struktur pasar dan persaingan harga. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, pasar itu ada tiga secara umum, ada pasar monopoli, oligopoli, dan ada pasar persaingan sempurna. Jadi monopoli, kemudian oligopoli, dan ada persaingan sempurna. Nah, tapi ada juga yang membaginya menjadi empat, yaitu monopolistik kompetisi. Jadi ada pasar monopoli tetapi masih ada kompetisi di dalamnya. Perhatikan, kalau lihat di kolom pertama, barang, kemudian penjual. Kalau barangnya heterogen, barangnya banyak, ya, perhatikan baik-baik. Kalau barangnya banyak atau heterogen, banyak jenisnya, kemudian penjualnya sedikit, kan? Penjualnya sedikit, maka dia akan menjadi pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu kalau barangnya heterogen dan penjualnya sedikit. Ya, kalau barangnya heterogen dan penjualnya sedikit. Sehingga sebentar kita akan jelaskan yang akan menjadi price taker atau pembuat harga, penentu harga adalah penjual. Oke. Kemudian di bawahnya, kalau barangnya homogen atau satu jenis saja dan penjualnya sedikit, maka akan terbentuk pasar oligopoli. Ya, nanti kita akan jelaskan apa itu pasar oligopoli. Kemudian kalau barangnya heterogen atau banyak jenisnya dan penjualnya banyak, maka akan ada monopolistik kompetisi. Ya, monopoli tetapi ada kompetisi di dalamnya, ada persaingan walaupun sedikit. Ya. Kemudian yang terakhir, inilah yang banyak terjadi,
Kalau barangnya homogen dan penjualnya banyak, maka akan terjadi pasar persaingan sempurna. Perfect competition. Ya. Lanjut. Pasar persaingan sempurna itu biasanya Herfindahl indeksnya di bawah 0,2, persaingannya tajam. Kalau monopolistik kompetisi biasanya juga di bawah 0,2 Herfindahl indeksnya atau indeks persaingannya. Dia kondisinya intensitas persaingan dapat tajam, dapat pula tidak, tergantung pada diferensiasi produk, tergantung pada turunan-turunan dari produk tersebut. Iya. Jadi dia bisa bersaing tajam, tetapi ada juga bisa juga tidak, tergantung pada diferensiasi produk. Misalnya produk sampo misalnya. Ya, sampo itu kan ada turunan-turunannya, ada sampo anti ketombe, ada sampo anti kutu, ada sampo yang membuat rambut segar dan lain-lain. Kemudian pasar oligopoli, ya dia antara 0,2 sampai 0,6, persaingan dapat tajam dan dapat pula tidak, tergantung pada persaingan antara perusahaan. Jadi oligopoli ini perusahaan itu saling mengintip. Ya makanya kalau adik-adik biasa nonton kalau biasa lihat harga pesawat, ya kalau Garuda menurunkan harganya, maka Lion juga akan menurunkan harganya. Ya. Kalau sampo misalnya tadi, kalau Sunslick misalnya menambah bonus beli 2 dapat 1, maka Rejoice juga seperti itu. Kemudian pasar monopoli, dia 0,6 ke atas bahkan sampai 1, biasanya persaingannya rendah kecuali terancam dengan masuknya pemain baru. Jadi monopoli ini persaingannya rendah kecuali adanya pemain baru. Contoh persaingan monopoli ini adalah BBM. Ya, BBM itu diatur oleh Pertamina, ya, atau ya gas, batu bara, pertambangan dan lain-lain, itu rata-rata monopoli. Walaupun memang ada juga SPBU atau minyak selain Pertamina yang dijual di Indonesia, tetapi secara umum Pertamina lah yang menguasai atau yang memonopoli pasar BBM. PLN, ya kalau PLN yang menguasai adalah listrik. Ya. Saya lanjut. Ini tadi Herfindahl Index itu pangsa pasar masing-masing perusahaan. Nah, pasar persaingan sempurna, ya ini saya ada teman yang bahas itu. Ini kita hanya singkat saja. Pasar persaingan sempurna itu penjual sebagai price taker. Pasar penjual persaingan sempurna itu penjual sebagai pembuat harga. Ya. Ini di pasar-pasar itu yang kita lihat, kita saksikan sekarang itu hampir semuanya adalah pasar persaingan sempurna. Ya, kurva permintaannya horizontal, datar dia. Ya. Penjual sebagai tadi pembuat harga. Ya, jadi karena dia persaingan sempurna, maka harga itu terbentuk dari permintaan dan penawaran yang sudah kita buat kemarin, yang sudah kita jelaskan kemarin. Ya, kenapa? Karena banyak penjual tadi. Ya, banyak penjual, ya, sementara barangnya juga homogen. Ya. Kemudian pasar persaingan monopolistik. Nah, ini masih bersaing tetapi monopoli. Ada ciri-cirinya. Terdiferensiasi produk yang dijual memberikan peluang bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang berbeda. Price maker dengan harga lain yang ada di pasar. Ya, jadi kayak tadi misalnya sampo, ya ada sampo anti ketombe, ada sampo yang berbeda, misalnya anti kutu atau apa, dia bisa membuat harga baru yang berbeda karena barangnya sudah mengalami diferensiasi atau mengalami satu jenis tetapi fungsi dan manfaatnya berbeda. Kemudian adanya vertical differentiation, kemudian kurva demand berslope negatif dan landai. Jadi dia slope negatif itu dari atas kiri, kalau kita buat kurva itu, kalau saya ulang, dari kiri atas ke kanan bawah dan landai. Ya, dia tidak turunnya tidak tajam, tetapi landai antara tajam dengan horizontal.
Kemudian pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini hanya satu penjual di pasar kayak tadi Pertamina, PLN dan lain-lain. Monopoli memberi kekuatan bagi penjual untuk menentukan harga. Jadi pasar monopoli ini betul-betul penjual lah yang menentukan harga. Ya. Kemudian kurva demand bersifat negatif dan curam. Ya, tadi untuk monopoli kalau pasar persaingan sempurna tadi horizontal, dia rata seperti ini. Kalau kurva demand untuk monopoli kompetisi dia negatif tetapi landai, ya miringnya tidak miring sekali. Kemudian kalau monopoli dia negatif tetapi curam. Ya. Dalam Islam monopoli itu boleh asal tidak ihtikar. Apa itu ihtikar? Menimbun. Ya sebentar. Setelah ini kita akan sedikit menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Jadi menimbun. Monopoli itu tidak boleh. Monopoli itu boleh asal tidak menimbun. Karena dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa melakukan ihtikar untuk merusak harga sehingga harga naik secara tajam maka ia berdosa. Ini sudah jelas. Ya, biasa pernah kejadian ya ihtikar ini kejadian misalnya beras ya. Beras banyak pemain atau agen-agen yang kemudian menimbun beras kemudian dia membuat isu bahwa harga beras naik. Ya. Maka harganya akan naik karena beras ini merupakan sebenarnya barang monopoli karena tidak banyak orang yang bisa menjual beras. Ya, ketika dia timbun ada pemain tengkulak besar kemudian dia timbun maka dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, inilah yang disebut distorsi pasar dalam Islam. Ini perlu dicatat baik-baik. Nah, ini teori ekonomi mikro Islam. Dalam Islam itu intervensi pasar dibolehkan, kata Ibnu Taimiyah. Yang tidak boleh adalah intervensi harga. Nah, contoh intervensi pasar itu adalah ketika ada penimbunan tadi, ya, ketika ada misalnya ada permintaan yang banyak pada saat Idul Fitri atau di akhir tahun seperti ini, Natal tahun baru itu banyak permintaan telur, sehingga ketika permintaan naik maka pedagang akan menaikkan harganya. Ini otomatis tadi hukum permintaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, maka pemerintah untuk mengantisipasi itu melakukan intervensi pasar, yaitu dengan pasar murah misalnya. Bulog yang memegang otoritas pangan kemudian masuk ke pasar untuk melakukan intervensi pasar dengan menjual harga pasar, harga barang itu normal. Ya, sehingga penjual tidak punya pilihan, tidak akan menaikkan harganya karena kalau dia naikkan harganya maka pembeli akan membeli kepada pemerintah. Ya. Sehingga dengan ini akan menstabilkan harga. Ya, itu tidak terjadi distorsi, itu biasa saja. Tetapi ketika ada penimbunan seperti ini, maka boleh pemerintah itu melakukan intervensi harga dalam ekonomi Islam seperti itu. Ya, misalnya harga beras karena ada penimbunan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan harga beras kepala merek ini tidak boleh di atas 100.000 misalnya. Ya, maka itu boleh bahkan diwajibkan ya dalam Islam ya ketika ada indikasi bahwa ada oknum-oknum yang melakukan intervensi yang melakukan distorsi atau merusak kondisi pasar. Ya, kalau yang tadi yang misalnya yang kenaikan permintaan karena hari raya itu bukan distorsi. Itu bukan distorsi, itu biasa. Itu biasa saya dalam hukum permintaan dan penawaran. Ya. Jadi dalam Islam intervensi harga itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah intervensi pasar, tetapi intervensi harga dibolehkan ketika terjadi distorsi pasar. Saya lanjut, pasar oligopoli. Yang keempat ini, ada beberapa penjual di pasar. Penjual harus memperhatikan penjual lain. Nah, ini oligopoli ini ada beberapa penjual dan sehingga penjual itu saling memperhatikan apa yang dilakukan penjual yang lain. Ya. Biasanya ini kalau misalnya ada penjual durian misalnya yang banyak itu, ketika dia jual 50.000,
maka penjual yang lain juga akan saling mengintip dan dia akan menjual dengan harga yang sama. Kalau juga ada dia kasih bonus atau apa, maka penjual yang lain juga akan memperhatikan. Jadi saling memperhatikan. Karena apa? Karena penjual di pasar itu ada banyak, tidak terlalu banyak, sehingga penjual itu saling melihat untuk mengambil satu kebijakan tertentu. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual. Yang pertama, menetapkan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Kekuatan pengusaha pasar menjual relatif sama, satu perusahaan sebagai market leader. Ya, jadi dia akan menentukan berapa kuantitas barang yang akan diproduksinya. Jangan sampai dia produksi banyak, tetapi dia akan rugi karena ada penjual lain yang memproduksi banyak dengan harga yang murah. Kemudian menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya kepada pembeli. Jadi perusahaan dapat melakukan dua aksi ini dalam pasar oligopoli. Ya, dia bisa menentukan harga yang ditawarkannya, misalnya dia kasih diskon akhir tahun dan lain sebagainya. Jadi intinya oligopoli itu penjual itu banyak, tidak terlalu banyak, tapi tidak monopoli, sehingga mereka saling mengintip atau saling melakukan penetrasi untuk kemudian memaksimalkan penjualan dan memaksimalkan keuntungannya. Ya, saya kira seperti itu secara singkat tentang pasar persaingan sempurna, pasar monopoli dan pasar oligopoli, dan saya yakin juga sudah dijelaskan oleh temannya. Saya lanjutkan, ini tambahan materi kita tentang transaksi-transaksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam. Ini perlu kita tahu, ya. Ini perlu kita tahu agar kita tidak melakukannya, karena kata Umar, kamu pedagang itu tidak boleh masuk pasar selama dia belum mengetahui hukum-hukum dalam pasar itu. Ya, ini atau kita sebut dengan distorsi pasar. Ya, saya ringkas saja saya jelaskan. Ada 3 bentuk distorsi pasar. Yang pertama, bai najasi atau rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Di dalamnya ada iktikar, ada talaki rukban. Nanti kita jelaskan. Kemudian tadlis, bentuk distorsi pasar yang kedua adalah tadlis atau penipuan. Yang ketiga adalah tagrir atau ketidakjelasan. Belum jelas, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama adalah rekayasa permintaan atau dalam bahasa Arabnya bai najasi. Ya, bai najasi ini si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya, atau kita kenal dengan istilah false demand atau permintaan palsu, permintaan yang tidak benar. Ya, ini contohnya kalau adik-adik ada lihat menjual online, ya biasa ada yang komen di bawahnya dengan memuji-muji barangnya, padahal barangnya itu biasa-biasa saja, ya. Dan yang dipuji ini yang memuji ini orang suruhan atau buzzer seperti itu, yang kemudian menarik simpatik dari pembeli lain untuk kemudian membeli barang tersebut. Saya kira ini biasa kalau disaksikan kalau yang kita lihat di penjual online. Atau kalau yang lain misalnya menawar dengan harga yang tinggi, kalau di offline misalnya kita ke pasar, ya, ada orang tiba-tiba datang menawar, dia menawar yang harganya misalnya 1 juta, kalau di pasar kan kita tawar, ada tas harga 1 juta, mungkin biasanya kita tawar sampai 50%, 500.000 misalnya. Kemudian ada orang yang disuruh, ya, yang disuruh oleh penjual tadi untuk kemudian menawar dengan harga 800.000, ya, 800.000
supaya menarik minat orang yang tadi untuk kemudian menawar dengan harga 800.000 tadi. Ya, padahal itu hanya orang suruhan dan dia tidak betul-betul membeli, dia hanya membuat penawaran palsu. Saya kira ini banyak yang terjadi dan jangan sampai dilakukan ya, adik-adik. Kalau ada yang berjualan, jangan melakukan bai najasi seperti ini. Ini adalah dosa dalam agama kita dan tidak berkah ya, rezeki yang kita dapat dari jalan seperti itu. Kemudian ya, tambahan revenue akibat bai najasi itu hukumnya haram. Contoh pasar beras, pasar falas, dan pasar saham. Ya, ini pasar saham ini berbeda pendapat orang. Ada yang kemudian dia membolehkan, tapi ada juga yang mengharamkan. Yang mengharamkan saya lihat kalau memang dia tidak betul-betul menjual, tetapi dia hanya mengadu atau menguji keberuntungan. Ya misalnya dia beli saham seharga 10.000, kemudian dia tunggu sampai naik harga sahamnya dan dia jual pada harga saham yang tadi yang 12.000 misalnya. Jadi dia hanya mencari keberuntungan saja seperti orang yang berjudi. Berbeda ketika orang yang betul-betul berinvestasikan hartanya ke saham. Ya, jadi walaupun perbedaan pendapat yang banyak tentang saham ini, tetapi pada dasarnya perbedaan itu punya dasar masing-masing. Kemudian rekayasa penawaran, ikhtikar contohnya, atau penimbunan, monopoli rent seeking, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Ya kayak tadi misalnya ada isu bahwa harga beras naik, dia timbun barangnya, dia timbun berasnya, kemudian dia jual sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Ikhtikar ini diharamkan dalam Islam. Ya, tidak boleh kita ikhtikar, kita menimbun barang. Ya, kita harus menjual apa adanya. Ya, kita menjual apa adanya ketika barang-barang itu kemudian jumlahnya banyak dan kita penguasa, dan kita tidak boleh menimbun itu, melainkan kita menjual sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Kemudian rekayasa penawaran, ini tadi yang bagian rekayasa permintaan, sekarang rekayasa penawaran. Talaki rukban. Apa itu? Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota membeli barang petani yang masih berada di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar sebenarnya. Contoh misalnya nelayan ya, nelayan itu kan dia dari laut, tetapi kalau yang biasa lihat nelayan-nelayan di kampungnya, ada pedagang-pedagang di darat yang juga nelayan tetapi bukan nelayan sebenarnya, dia menjemput nelayan yang di tengah laut itu tidak sampai di pinggir pantai, ya agak-agak mendekati pantai, dia jemput dan dia sampaikan bahwa harga ikan di darat itu murah, iya. Padahal sebenarnya harga ikan itu normal. Maka dia membeli barang, memberi ikan tadi dengan harga yang murah. Ya, jadi ini talaki rukban. Ya. Jadi talaki rukban ini dilarang karena mencegah masuknya barang ke pasar. Mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga barang yang berlaku. Jadi dia menipu ya sebenarnya. Oke, saya lanjut. Kemudian tadlis. Ya, ini tadlis tadi penipuan. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 115 disebutkan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tadlis ini melanggar prinsip ridho sama ridho. Ya. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Tadlis ini penipuan. Misalnya kita beli kita beli durian misalnya, kita kan tidak tahu isinya, tetapi penjualnya tahu sebenarnya durian yang dia jual ini busuk. Ya, ya maka dia jual ke kita yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba di rumah itu busuk. Atau misalnya kita beli rambutan, misalnya timbangannya dikurangi, ya diatur timbangannya sehingga yang 1 kilo harusnya padahal isinya hanya 0,8 ons. Begitu juga gula. Ya, kita beli gula yang 1 kilo tetapi ternyata dia tidak timbang, dia hanya timbang 0,8 ons sehingga dia mendapatkan keuntungan dari penipuan ini. Ini yang diharamkan dalam Islam. Kemudian lanjut saja. Tadlis itu adalah tadlis ada dari sisi kualitas. Misalnya penjual baju satu kontainer, ya, satu kontainer itu kan baju kadang ada yang bagus, ada yang robek. Ini tadlis dalam kualitas. Ada juga tadlis dalam kuantitas, menyembunyikan cacat. Ya, dia tidak menjelaskan kekurangan dari barangnya ini. Kalau kita belajar dari Nabi SAW itu ketika
dia jualan, ini Nabi itu tambahan pengetahuan saja. Sejak umur 12 tahun dia sudah ikut pamannya berdagang ke Syam. Di umurnya yang 18 tahun dia sudah memimpin kafilah dagangnya istrinya yang saat itu belum menjadi istrinya. Ya, dia sudah terlibat dalam dagang Khadijah. Ya, dia sudah 5 tahun dia menikah dengan Khadijah. Jadi dia sudah kaya memang. Ya, dia sudah melakukan perdagangan ekspor impor. Kalau kalian hafal surat li ila fil Quraisy illa fihim rihlata syita'i wa saif falyabudu rabb hadzal bait. Orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Mereka di musim panas ke Syam, perbatasan Eropa, dan di musim dingin mereka ke Asia, perbatasan Yaman, perbatasan antara Asia dengan pintu masuk Asia. Dan Nabi sudah melakukan perjalanan ke Syam yang sejak usia 12 tahun ikut pamannya berdagang dan usia 18 tahun sudah memimpin kafilah dagang. Ya, maka Nabi itu sebenarnya sebelum menjadi Nabi meninggalkan tugas-tugas atau mendagangkan perdagangannya, beliau adalah orang yang kaya karena beliau sudah melakukan perdagangan. Ya. Jadi beliau itu kalau menjual sangat jujur. Kalau ada yang rusak dia sampaikan rusak, yang bagus dia sampaikan bagus. Sehingga orang-orang percaya pada dia dan dia termasuk pedagang yang sukses. Sehingga majikannya atau pemilik modal, sahibul mal, Khadijah itu mau menjadi istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tadlis dalam harga. Kasus super taksi misalnya dulu pakai argo. Ya, argo itu kadang dia putar kiri kanan kita nggak tahu. Ya, alhamdulillah dengan adanya Grab sekarang ini tadlis dalam harga sudah berkurang karena sebelum kita naik kita sudah tahu berapa harga misalnya dari bandara ke IAIN. Ini sudah ada memang di aplikasi sehingga sudah tidak ada penipuan lagi. Ya, kalau dulu mungkin tadlis dalam supir taksi ini masih banyak. Kemudian telah tadlis dalam penyerahan waktu. Ya, dia menipu dalam penyerahan waktu. Kemudian tagrir. Ya. Tagrir itu ketidakjelasan. Melakukan sesuatu secara membagi buta tanpa mengetahui pengetahuan mencukupi untuk mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa pengetahuan persis. Ada akibatnya akan memasuki kancah risiko tanpa memikirkan risikonya. Contoh, tagrir ini bila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya dalam suatu kegiatan jual beli. Tagrir sama dengan tadlis tadi ada 4 juga taglis dalam kualitas. Contoh sistem iJon. Misalnya di kampung kita kan banyak yang jual hewan ternak, tetapi sapi misalnya sapinya belum beranak dia sudah jual. Ya, dia katakan ya kalau lahir sapi ini maka saya akan jual ke kamu ya seharga sekian. Tetapi kan kita tidak tahu, ternyata sapi yang lahir mungkin saja tidak ada matanya atau tidak ada kakinya, maka ini disebut dengan sistem ijon. Nah, ini diharamkan dalam Islam secara umum. Kemudian tagrir dalam kualitas. Ya. Ini menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Ini sama dengan tadi. Ya. Kita tidak tahu tadi kualitasnya, kita tidak tahu sapi itu atau rambutan yang kita jual. Ya, ada biasa jual per pohon, rambutannya belum masak sudah dijual. Ya. Belum bisa jadi, ya bisa jadi kualitas atau kuantitas dan kualitas rambutan tersebut tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian tagrir dalam harga, ya adanya harga dalam satu akad. Ya. Jadi kalau kita beli barang misalnya dengan cara cicil, jangan kemudian kita rubah dengan cash, ya, kecuali kita buat akad baru. Ya, tapi secara umum tidak boleh. Ya, kita misalnya kita beli barang harganya 1 juta, tetapi karena kita cicil harganya menjadi 1,5 juta. Nah, 1 bulan kemudian kita baru bayar 300.000, 1 bulan kemudian kita punya uang, kita mau cash, ya dengan harga 1 juta, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ada 2 transaksi dalam satu barang, dalam satu akad. Nanti saya kira ini sudah dijelaskan di fikih muamalah. Kemudian tagrir menyangkut waktu penyerahan, contohnya menjual barang yang hilang. Ya, dia sapinya hilang, tapi dia sudah jual ke orang lain. Ya. Saya kira itu distorsi pasar yang harus kita ketahui untuk kemudian kita tidak lakukan dalam aktivitas kita nanti kalau kita ingin menjadi seorang bisnismen. Saya kira cukup untuk kuliah kita. Sudah ada kurang lebih 4 video yang saya kirimkan. Sudah 1 kali pertemuan juga dan beberapa kali kami berikan
tugas mengikuti webinar. Saya kira itu menjadi tambahan informasi buat adik-adik sekalian. Terakhir, untuk tugas UAS, ujian akhir semester, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sudah bagi topik, ya masing-masing orang mendapatkan satu topik. Untuk tugas akhirnya, nanti ya silahkan mengambil tugas temannya yang lewat dijelaskan lewat Facebook itu, kemudian mencatat ya poin-poin pentingnya, ditulis siapa yang persentase, kemudian catat poin-poin pentingnya, dan setiap sub item ambil satu temannya saja. Ya, setiap satu judul ambil satu temannya saja, sehingga ada beberapa judul yang kemudian dibuat dalam bentuk ringkasan dan dikumpul paling lambat akhir Januari. Ya, paling lambat akhir Januari. Saya kira demikian untuk pertemuan kita sebagai penutup. Ya, ini masih dalam pandemi COVID-19. Ya, ini kita menjaga kesehatan saja. Banyak hal yang kita permudah dalam pembelajaran. Kita tidak memaksa, kami tidak melakukan Zoom secara terus-menerus baru satu kali. Kenapa? Karena kadang mahasiswa pada pagi hari tidak ada jaringan. Ya, kalau malam ya semua sudah tidur, atau kalau subuh juga masih banyak yang belum bangun, maka saya buat video seperti ini supaya kalian bisa menyimak penjelasannya kapan saja pada saat jaringan itu bagus. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.